Shalom, selamat malam, selamat jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada yang dirahmati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, ibadah malam dan doa Jemaat Tamalate di malam ini. Sebelum kita beristirahat, tentu kita rindu menikmati hadirat Tuhan. Setelah sehari dan bahkan sepekan lagi perjalanan hidup yang Tuhan izinkan kita susuri bersama dalam melakoni berbagai aktivitas yang Tuhan perkenankan kita jalani. Dan bahkan hidup ini yang Tuhan anugerahkan yang diperlengkapi dengan segala yang baik, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita masih boleh dimungkinkan ada malam hari ini. Melepaskan segala keletihan kita dari segala aktivitas itu. Sebelum kita beristirahat, kita tentu rindu menikmati hadirat-Nya, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita dengarkan satu pujian yang akan dilantunkan oleh anak kekasih kita Michael. Silakan. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan bagian Alkitab kita sebelum kita berdoa. Dari Keluaran pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kalau semua sudah siap, mari kita memohon kekuatan dalam doa dan kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadirat Tuhan malam hari ini. Mensyukuri
nikmat kasih dan setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang kami alami sehari baru saja kami lalui, dan bahkan sepekan perjalanan hidup ini yang Tuhan peliharakan. Kami bersyukur menikmati hidup anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Hingga pada malam ini, malam penantian untuk kami hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kami. Untuk kembali kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam bait Tuhan pada ibadah minggu, yang juga sebagian kekasih-kekasih Tuhan warga jemaat Tamalate masih mengalaminya dalam keluarga masing-masing. Sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan malam ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan memberi pengertian bagi kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar dan renungkan sungguh meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Tuhanlah yang akan terus memberi petunjuk. Ini harapan doa kami. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran 3 ayat 13 sampai 22. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya firman Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu
bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Demikian firman Allah. Dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih yang dirahmati Tuhan, topik yang kita renungkan pada malam ini adalah Tuhan sendiri yang akan memberi petunjuk. Ibu bapak, saudara-saudara, tentu setiap orang yang mendapat tugas memperoleh penugasan untuk suatu misi atau membawa pesan seseorang kepada orang-orang kemana dia diutus atau disuruh pergi. Tentu saja ada banyak pertanyaan yang bisa muncul, yang bisa menimbulkan keraguan dalam dirinya. Bisa mempertanyakan, siapa aku ini yang akan pergi? Gitu. Dan ketika sampai kepada orang itu, apa yang harus aku katakan tentang itu? Siapa yang menyuruh aku? Nah, tentu ada pesan-pesan yang akan dibawa seiring dengan tugas panggilan itu. Seperti itulah yang dialami oleh Musa pada waktu itu. Ketika Musa dipanggil oleh Allah, lalu dipilih untuk pergi, dia tahu diri, siapa dirinya. Apalagi mau pergi membebaskan orang Israel dari keadaan yang begitu terkungkung. Mau melepaskan bangsanya dari situasi di mana mereka terperdaya. Musa tahu persis apa yang dialami dan diderita oleh bangsanya. Dan Musa tahu diri sebelum dia berada di padang gurun, sebelum dia menjadi gembala kambing domba mertuanya, sebelum Allah memperlihatkan diri padanya di semak belukar. Bukankah Musa pernah hidup di Mesir dan bahkan berada dalam istana? Dan saat itu mau disuruh pergi ke sana. Nah, dari sana Musa diusir. Musa mengenal hal itu, tahu tentang itu. Musa juga tahu dia pernah ditolak oleh orang Ibrani. Karena itulah Musa cukup alasan untuk menolak, seakan-akan enggan untuk pergi. Itu sebabnya Musa bertanya dalam ayat-ayat yang sebelumnya, khususnya dalam ayat 11. Musa berkata, siapakah aku ini? Musa tahu diri. Bukankah dirinya sudah diusir dari istana?
pernah menikmati suasana istana, pernah juga menyaksikan keadaan bangsanya yang tertindas, pernah membela bangsanya yang tertindas, tetapi justru kepada Musa diperhadapkan satu masalah dan sampai akhirnya dia terusir dari istana. Mau kembali menghadapi Firaun, Musa tentu banyak dihantui dengan berbagai macam hal, dan itu menjadi salah satu alasan. Tuhan sudah mengatakan, bukankah aku yang akan mengutus engkau? Sepertinya bahwa jawaban Musa, alasan Musa bertanya tentang siapakah aku, Tuhan menjawabnya sepertinya tidak nyambung dengan jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan, bukankah aku yang mengutus engkau? Sementara Musa mempertanyakan dirinya, siapakah aku yang akan menghadapi Firaun untuk mau membebaskan bangsanya? Lagi-lagi ketika Tuhan mengatakan, bukankah aku yang akan mengutus engkau? Musa mempertanyakan lagi, kalaupun seperti itu, apa yang aku harus katakan kepada mereka tentang Allah? Ayat yang ke-13. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu yang menyuruh aku, mengutus aku kepadamu, apa yang aku harus katakan? Lagi-lagi Tuhan menjawab, aku adalah aku. Allah yang ada adalah Allah yang tidak pernah alpa, Allah yang selalu ada dalam setiap keadaan, Allah yang tidak pernah tidak ada, selalu ada dalam setiap hal. Allah ada dalam setiap persoalan, Allah ada dalam setiap masalah, Allah ada dalam setiap pergumulan. Dan itu mau diyakinkan kepada Musa, Allah ada dalam setiap masalah Musa, Allah ada dalam setiap masalah bangsanya. Pergumulan yang sedang dialami bangsanya, Allah sudah tahu. Allah mengatakan, aku telah mendengar, aku telah melihat, aku telah menyaksikan, aku mengetahui keadaan mereka. Karena itu pergilah dan bebaskanlah mereka. Alasan Musa masuk akal tentang itu. Allah mengatakan bahwa akulah yang akan memberi, aku sendiri yang akan memberi petunjuk padamu. Musa mengakui keberadaannya, keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya, ketidakmampuannya. Tetapi Allah meyakinkan bahwa aku yang akan memberi petunjuk kepadamu. Allah yang akan memberi petunjuk bagaimana Musa akan berbicara. Allah yang akan memberi petunjuk bagaimana Musa akan menghadapi Firaun. Allah yang akan memberi petunjuk bagaimana Musa akan menghadapi umat yang keras kepala itu. Dan Allah yang akan memberi petunjuk kepada Musa bagaimana bangsa itu akan keluar. Allah yang akan ada di tengah-tengah bangsa itu, bagaimana umat itu akan diperlengkapi dengan segala yang baik untuk keluar. Bagaimana Allah akan mencukupkan segala yang mereka butuhkan untuk keluar, termasuk dalam cara Tuhan untuk menggerakkan bangsa Mesir, akan memberi tumpangan kepada umat itu. Seperti dikatakan dalam ayat yang terakhir 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Kalau kita mulai dari ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati. Cara Tuhan untuk menolong umatnya. Cara Tuhan untuk mau membebaskan umatnya. Cara Tuhan yang akan mencukupkan segala yang dibutuhkan umatnya. Itulah cara Tuhan untuk memberi petunjuk bagi Musa, bagaimana Musa akan mengemban tugas itu.
Seperti itulah pula yang kadang muncul dalam kehidupan kita, yang kadang penuh dengan keraguan. Ketika kita dipanggil dan dipilih untuk mau melakukan sesuatu, entah kita mau dipilih sebagai pengurus dalam kepanitiaan, pengurus dalam satuan tugas, seperti misalkan multimedia ini, satuan tugas dalam kepanitiaan, satuan tugas dalam kepengurusan, tugas dan panggilan dalam keterpanggilan kita sebagai pelayan. Kadang banyak alasan-alasan yang kita bisa ungkapkan, lontarkan, menjadi alasan untuk seakan-akan membentengi diri kita, enggan untuk melakukannya. Firman Tuhan di sini seperti kepada Musa dan seperti itu juga kepada kita, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi petunjuk bagi kita bagaimana akan kita melakukannya. Satu hal juga yang harus kita pikirkan bagi orang-orang yang kadang seakan-akan merasa diri bahwa kalau dia tidak ada, semua itu tidak akan jadi. Sepertinya bahwa hanya dia yang bisa. Tuhan akan memakai, Tuhan akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang mungkin dianggap tidak punya kemampuan di sana. Tuhan yang akan memberi petunjuk dan memperlengkapi mereka untuk melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita duga mungkin bisa terjadi. Nah, karena itu jangan pernah, satu hal dalam hidup kita, bahwa jangan pernah merasa minder soal apa yang harus kita kerjakan. Jangan juga terlalu percaya diri bahwa hanya kita yang tahu. Karena ada cara Tuhan untuk memperlengkapi siapapun, untuk memberi petunjuk bagi siapapun, untuk dapat melakukan dan mencapai misinya. Seperti misi Tuhan mau membebaskan bangsa Ibrani dari tangan Firaun, dari penjajahan di Mesir. Lewat Musa, Tuhan memberi petunjuk padanya untuk melakukan itu. Seperti itu jugalah kita dalam keadaan dan kondisi kita di masa pandemi ini. Kita seakan-akan dalam keadaan yang terkekang. Kita tidak bisa bebas untuk beribadah seperti sedia kala. Tapi Tuhan selalu memberi petunjuk bagi kita bagaimana kita harus keluar dari masalah ini. Dan karena itu yakin dan percaya bahwa dengan cara yang Tuhan pakai, dengan cara Tuhan sendiri, dengan petunjuk Tuhan sendiri, kita aminkan bahwa kita bisa keluar dari masalah ini. Karena itu percayakan kehidupan kita kepada Tuhan untuk memimpin kita, untuk memberi petunjuk bagi kita, sejauh bahwa kita selalu merendahkan diri dari hadirat-Nya dan memberi diri untuk mau diperlengkapi Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang selalu merasa seperti itu dan selalu siap sedia dalam segala waktu dan keadaan untuk memberi diri diperlengkapi, dan Tuhan akan memberi petunjuk padanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami membawa segenap kehidupan kami di hadapan Tuhan untuk diperlengkapi dan terus diberi petunjuk mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah panggilan yang Tuhan inginkan bagi kami. Kami bersyukur firman yang kami baca dan dengarkan renungkan malam ini meteraikan dalam hati kami, Tuhan, agar menjadi rema bagi kami untuk terus mendorong kami, meneguhkan, menguatkan iman kami, dan percaya dengan sungguh bahwa sungguh Tuhanlah yang akan, Tuhan sendirilah yang akan memberi petunjuk bagi kami dalam kami mengangkat tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, yang masih dipercayakan bagi kami masing-masing. Oh Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami kembali mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam sepekan berlalu ini, bahkan dalam sehari yang baru saja kami lalui. Kami menyadari ada banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kami telah berbuat dosa dalam hati, pikiran, dan tutur kata kami, sikap dan tindakan kami. Oh Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami menerima kasih karunia Tuhan, agar kami terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan.
Malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Terkhusus ketika kami beristirahat dalam tidur kami. Kami sungguh merindukan pemeliharaan Tuhan. Agar kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami yakin bahwa esok pagi oleh kuasa dan kehendak Tuhan pula lah kami dapat dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesehatan baru dari Tuhan. Untuk kami pula dimungkinkan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari Minggu esok. Baik yang akan kami alami di sini seberapa yang boleh hadir karena masih dalam pandemi COVID-19, maupun jemaat Tuhan yang akan menikmati hadirat Tuhan dalam keluarga masing-masing. Oh Tuhan, peliharakanlah kami untuk mempersiapkannya, dan khususnya untuk tim multimedia yang masih akan terus mengantisipasi pelayanan ini dengan baik. Semoga kerjasama yang baik di antara kami semua terus terjalin, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberi petunjuk bagi generasi-generasi muda yang Tuhan karunia talenta untuk terus dikembangkan, berdayakan mereka, dan untuk terus menerapkan talenta itu, mengembangkannya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan perlengkapi pula hidup mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi agar semua itu dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dengan baik. Oh Tuhan, berkenan pula lah kiranya memberkati jemaat Tuhan untuk mendukung sarana kelengkapan dari tim multimedia ini. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang akan menggerakkan mereka untuk mengambil bagian di dalamnya. Karena segala hal yang mereka alami dalam perjalanan hidup adalah petunjuk Tuhan untuk mereka. Oh Tuhan, kami juga memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, terganggu kesehatannya. Tuhan berkenan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Karena kami percaya dalam kuasa dan mujizat Tuhanlah kesembuhan sempurna dapat dialami. Bagi yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi, kami mohon penghiburan dan kekuatan untuk mereka agar tiada larut dalam duka mendalam, tapi hidup dalam pengharapan dan terus menanti petunjuk dari Tuhan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Demikian juga bagi yang sedang merasakan putus asa karena perjuangan mereka selalu gagal. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberi petunjuk bagi mereka untuk selanjutnya mereka meraih yang lebih baik. Oh Tuhan, kami mohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk kehidupan kami, khususnya di kota Makassar ini yang masih sedang ditakutkan oleh virus corona yang masih terus merebak. Tuhan berkenan meneguhkan, menguatkan iman kami, dan dengan penuh percaya bahwa dalam segala hal Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, memberi petunjuk yang baik bagaimana kami harus keluar dari masalah ini. Kami juga memohon Tuhan memberi petunjuk bagi pemerintah kami untuk dapat mengatasi wabah ini dengan baik, sehingga semuanya itu boleh berjalan kembali pada masa normal, sehingga kami dapat kembali pula untuk menjalani persekutuan dengan lebih baik, menikmati hadirat Tuhan dalam bait Tuhan ini, dan bersama-sama memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pimpin dan peliharakan kehidupan kami selaku pelayan-pelayan di tengah-tengah jamaat Tuhan ini, agar kami terus bahu-membahu bergandengan tangan, sehati sepikir untuk menata dan mengelola pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula untuk rencana-rencana kami ke depan dalam pelayanan-pelayanan yang lebih lanjut. Kami hanya menaruh harap dalam Tuhan, dan petunjuk yang dari Tuhanlah senantiasa kami dambakan. Ini doa dan harapan kami. Kami mohon dengarkan kami yang datang berdoa berseru mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalati dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapa, saudara-saudara, warga jemaat Tamalati yang dirahmati Tuhan, untuk terus mendukung kami dalam pelayanan ini. Dan sebelum kita beristirahat, izinkan pula kami untuk menyapa kita. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan yang akan memberkati kita semua.